Nah, kita bisa perhatikan di sini sudah ada sinyal beli. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Buat kawan-kawan yang mau buka akun Mirai Sekuritas bisa hubungi admin ya, karena lagi ada promo pembukaan dengan minimal deposit 100.000. Jadi bisa hubungi admin untuk syarat dan ketentuannya. Kali ini saya akan mereview beberapa saham untuk kita pantau di hari Senin dan juga analisanya ya. Dan ketiga saham tersebut adalah Nasi, Fire, dan Amar. Dan ketiga saham ini masuk dari screener saya ya. Kita akan menganalisa kira-kira potensi dan juga support resistennya ada di mana, sehingga bisa membantu kawan-kawan dalam analisa dan juga melihat potensi untuk saham ini di hari Senin. Yuk kita masuk di chart dari Nasi. Dan ini adalah chart dari Nasi, dan kita yang masuk perhatian saya pertama adalah volume. Nah, ini volume ya, volume di hari terakhir perdagangan kemarin itu cukup lumayan. Sebenarnya Nasi ini kita bisa perhatikan sempat ingin mencoba untuk breakout dari MA50 di sini. Nah, kita bisa perhatikan tapi tidak berhasil. Dan ini kembali juga ketika breakout dari MA50 lalu tidak berhasil kembali. Nah, ini menjadikan bahwa resisten terdekat itu adalah MA50 di chart di daily ya. Nah, apabila Nasi bisa bertahan di atas MA50 di chart daily ini potensinya dia akan menuju ke 200. Cukup lumayan ya. Yaitu adalah MA100 ya di situ. Apakah potensi untuk di hari Senin besok? Nah, ini kan karena kita melihat dari daily-nya dia punya resisten di MA50. MA50-nya itu ada di harga 160-an dan harga sekarang ada di 151. Cukup lumayan ya untuk kita pantau dulu untuk besok. Nah, tapi yang sesuai dengan pernyataan saya yang awal, yang menarik di hari di Nasi adalah volumenya. Volume daily-nya cukup menarik. Dan kalau kita mendekatkan kembali di sini, ini Nasi. Nah, ada resisten di sini yang sudah dijebol, dia ada di harga 145 dan closing di harga 151. Jadi bisa dijadikan support dekat untuk dinasti adalah di harga 145. Nah, itu ya buat kawan-kawan ya, support dinasti ada di 145. Kalau kita melihat dari chart pendeknya, nah ini kita bisa perhatikan ya, Nasi mantul dari MA100 di chart 5 menit. Nah, ini mantul ketika dia mendekati MA100 lalu dia kembali naik. Dan juga kita bisa perhatikan bahwa MA100 di chart 5 menit juga berada di sekitar harga 145. Nah, menandakan bahwa harga 145 adalah support dari Nasi. Jadi kalau kawan-kawan tertarik untuk masuk di Nasi, bisa di HK untuk di hari Senin. Dengan support itu ada di 145. Jadi kalau jebol di 145, kawan-kawan harus siap-siap untuk buang. Target kita adalah 160 ya. Tadi sesuai dengan pernyataan kita di awal, 160 itu adalah MA50 di chart daily. Nah, semoga aja kalau seandainya bertahan di atas 160, targetannya adalah 167 di harga tertinggi di sini, lalu ke 200. Jadi bisa kawan-kawan pantau untuk Nasi. Kita masuk dari bot di Oke Saham dan kita ketikkan BRO Nasi, dan ini adalah tampilan baru ya dari bot di Oke Saham. Ini sudah kita upgrade dan di sini terlihat ya bahwa sudah mulai ada sinyal beli. Nah, kita bisa perhatikan di sini sudah ada sinyal beli dan juga sudah mulai oke. Kalau kita perhatikan banda detektornya juga sudah menunjukkan ada akumulasi ya di sini ya. Semoga aja besok bisa memberikan kita cuan ya untuk Nasi. Dan kita akan melihat dari broker summary-nya untuk di Nasi supaya lebih detail lagi ya. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah broker summary Nasi di tanggal 30 September yaitu di hari Jumat kemarin ya. Kita bisa perhatikan bahwa di sini ada YP ya, YP dan juga PD. Ini adalah bandarnya ya yang sekarang ya. Mereka kalau kita jumlahin ya, ini volumenya, lotnya mereka punya sampai 80.000 lot. Nah, berbanding dengan net sale, ini adalah MG dan RG di dua net sale teratas itu sampai hanya kisaran 60.000. Di kisaran 60.000 lot. Jadi masih selisih sekitar 20.000 lot ya. Jadi menurut saya sih menarik karena kita di sini bisa merhatikan YP dan PD. Walaupun sebenarnya YP dan PD ini bisa dikatakan retail ya. Nah, ini bisa kita katakan ini adalah retail, broker-broker retail, YT, PD, XC. Nah, itu adalah broker-broker retail. Tapi kita masih mempercayai bahwa ada akumulasi ya dari YP dan PD. Ini di harga 155 dan closing untuk
nasi itu di harga 150 ya. Nah, jadi kita bisa kawal tetap dengan trading plan kita ya, selama bertahan di atas 145, nasi targetannya adalah ke 160. Nah, selanjutnya setelah nasi adalah fire. Nah, kita bisa perhatikan ya untuk fire kira-kira menarik apa enggak. Dan kebetulan sekali ya, ini fire ini adalah menu kita kemarin dari Jumat. Nah, ini watchlist pagi dari Jumat tanggal 30 September itu adalah OBMD. Nah, kebetulan OBMD setelah kita posting di jam setengah 8 diinfokan pada kawan-kawan bahwa OBMD suspend Pak. Waduh, kira-kira suspend berarti kita lihat di bawahnya. Yang suka main cepat, fire bisa di hak opening ya. Stop loss tetap minus 3%. Fire saham yang kalau naik bisa terbang melayang, kalau udah terbang nggak turun-turun. Dan kebetulan dan alhamdulillah kemarin fire ARA. Nah, berarti dia terbang melayang, belum turun, belum waktunya untuk turun. Nah, jadi kita tinggal kawal ya. Nah, karena OBMD suspend, nah ini saya bahas ya OBMD. Karena OBMD suspend, kita masuk ke 1. Nah, ini sebenarnya adalah watchlist kita kemarin juga 1. Nah, dan alhamdulillah 1 cukup kasih cita rezeki ya untuk kemarin ya. Dan sesuai dengan instruksi ya, bahwa fire kalau seandainya sudah terbang dia bisa melayang, dan alhamdulillah closing dia dalam keadaan ARA. Volumenya juga masih dalam keadaan bagus. Nah, ini bisa dikatakan ya, volumenya masih dalam keadaan bagus. Dan juga bentuk handle-nya hammer. Nah, semoga aja besok masih akan lanjut ya untuk fire. Nah, kalau kita perhatikan di sini chart panjangnya. Nah, ini cukup menarik ya untuk fire. Apakah bisa kembali ke harga 300-an? Nah, di sini kalau kita gambarkan. Nah, ini adalah areanya untuk di kisaran harga 344. Tapi dengan target kita 300 dulu harga psikologis untuk fire. Nah, bagaimana kita untuk kawal saham-saham seperti ini ya, ketika sudah terbang melayang seperti ini? Kita bisa pasang di auto order untuk trailing stop. Biasanya kalau seandainya sudah terbang seperti ini, saya bisa mengamankan trailing stop dari harga tertinggi itu minus 3% atau maksimal 5% dari harga tertinggi. Jadi kalau seandainya dari harga tertinggi dia turun sampai 5%, itu bisa terjual. Jadi kita bisa masukkan trailing stopnya untuk fire itu adalah 5% dari harga tertinggi, karena kita punya harga bawah ya. Dan ini adalah broker summary di fire di hari Jumat kemarin ya. Di sini kita bisa perhatikan bahwa MG yang punya kuasa. Kita bisa perhatikan ini MG dia akumulasi sebesar 1,2 miliar dengan net sale-nya adalah YP. Nah, ini setengahnya ya dari MG. Nah, biasanya MG kalau seandainya pegang, ini biasanya sih pegang, kalau seandainya terbang benar, tapi hati-hati dengan gempuran, atau biasanya kalau seandainya dia sudah sell itu bisa dibawa turun berlarut-larut, biasanya langsung dijual habis, jadi bisa turun langsung drop ya. Nah, ini bisa kita kawal terus ya untuk MG. Tapi kalau seandainya terbang cukup lumayan. Nah, ini cukup menarik karena harga MG itu ada di harga 269. Nah, ini ya 269 ya. Stop loss kita adalah di 260. Nah, kita akan melihat dari 2 hari terakhir. Nah, 2 hari terakhir juga MG cukup luar biasa. Nah, MG punya 2,1 miliar. Ini malah cukup luar biasa karena net sale-nya adalah CC. Hanya kecil sekali ya. Hanya 400 jutaan. Nah, ini berapa kali lipat ya dari net sale. Jadi akumulasi dan juga yang pegang barang di fire ini cukup luar biasa. Nah, tapi kita bisa perhatikan bahwa average-nya cukup lumayan jauh ya di harga 250. Jadi kalau seandainya waktunya bisa diguyur ya tetap aja ini bisa diguyur langsung sebenarnya dengan MG dijual 2,1 miliar. Tetap hati-hati bagi kawan-kawan yang megang fire, semoga aja terus terbang, tinggal kita kawal terus. Nah, tinggal kawal dengan trailing stop 5% dari area ARA. Nah, area tertinggi semoga aja bisa kasih cuan ARA berturut-turut. Dan terakhir ini kita akan melihat dari akumulasi di AMAR. Nah, AMAR ini adalah salah satu saham bank digital. Nah, sebenarnya sih kawan-kawan bank digital kemarin ada sedikit power ya, seperti BEVIC itu saya lihat ada power. Nah, tapi ini yang tersaring adalah AMAR. Kita akan melihat bagaimana prospek dari AMAR. Dan ini adalah chart dari AMAR. Dan kalau kita melihat dari volume, sebenarnya kemarin ada lonjakan volume, tapi tidak terlalu besar ya. Nah, kita perhatikan kalau agak ke belakang. Nah, ini sama seperti nasi tadi ya.
Nah, Amar ini tidak bisa, sudah lama sekali dia untuk tidak bisa jebol dari MA50. Ini hampir mau dijebol, turun lagi. Dan bisa menjadikan bahwa MA50 sebagai resisten di Amar. Nah, MA50-nya ada di harga 265 atau 266 ya. Nah, itu adalah resist di Amar. Kalau seandainya dia bertahan dan juga bertahan di atas MA50, targetnya cukup lumayan atau mendekati di harga 300 di MA100. Untuk saat ini saya bisa mengatakan bahwa Amar mencoba untuk naik. Nah, ini bisa kita masukkan pantauan untuk yang suka saham-saham yang berpotensi reversal. Nah, ini biasanya cukup menarik ya untuk kita perhatikan Amar. Nah, dari chart 5 menitannya, ini yang menarik perhatian saya adalah sebenarnya adalah volume. Nah, volume di sini ya. Nah, di sini ada volume yang cukup oke. Nah, apakah ada bandarnya yang HK di situ? Nah, kita akan lihat nanti dari bandarmologinya. Kalau lihat dari chartnya, ini saya bisa mengatakan bahwa ya mungkin agak jauhnya adalah di harga 240 itu sebagai supportnya. Nah, saya menjadikan di kisaran harga 240 ini sebagai support. Kenapa? Di sini sempat di atas 240 turun. Nah, ini di sini juga sempat berhenti di 240 lalu breakout dia naik ke 250. Jadi kita ambil 10 poin ya dari harga tertinggi di 250, dari harga closing dari 250 menjadi 240 untuk supportnya. Kita lanjut untuk melihat dari bandarmologinya. Dan di bandarmologinya kita bisa perhatikan bahwa ini di tanggal 30 September ini ada bandar Beki dan YB. Oh, cukup menarik ya untuk Beki dan YB. Ini sangat menonjol sekali Beki beli dia akumulasi sebesar 1,1 miliar dengan net sale-nya cuma YCC di 400 jutaan. Di harga 342 ya. Jadi makanya jelas sekali kalau seandainya dia closing di bawah 240, menurut saya sih dia kembali turun. Makanya jadikan harga 240 sebagai support untuk Amar. Kita masuk di bot di Oke Saham, kita ketikkan BRO Amar. Di sini kita bisa perhatikan bahwa sudah mulai ada sinyal beli ya untuk di Amar. Nah, di sini sudah ada sinyal beli dan juga kalau kita melihat di bandar detektornya sudah mulai ada akumulasi walaupun akumulasinya masih sangat-sangat tipis sekali. Dan itu aja ya beberapa review dari Oke Saham. Semoga aja bisa membantu kawan-kawan dalam menganalisa beberapa saham yang jadi pilihan dari Oke Saham. Sebenarnya di Oke Saham itu memberikan review itu setiap hari ya, dan biasanya ini setiap hari saya memberikan watchlist buat kawan-kawan dalam mengisi ya. Ini watchlist dari kawan-kawan ya sampai dengan 22 ya di hari Sabtu. Dan setiap pagi saya akan mereview beberapa saham-saham pilihan dari kawan-kawan Oke Saham. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung ya bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.